Halo Friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gear Channel dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ngebahas mobil ini nih. Apa yo? Oh, mobil premium tapi ini tahun jadul alias retro lah. Yaitu BMW E39 520i tahun 2002 yang mana dia engine-nya itu sudah pakai Vanos tapi yang double Vanos. Nah, seperti apa kesan-kesan kita sebagai first impression ya di pinjaman mobil ini untuk di review kita cobain. Nah, jangan kemana-mana, ikutin terus Auto Gear. Waktu pas tahun 2000-an itu segmen mobil premium ya pemainnya masih nggak terlalu banyak ya, tapi salah satunya yang cukup jadi andalan para eksekutif pada saat itu adalah ini BMW 520i yang E39 modelnya. Dan untuk yang tahun 2002 ini sebetulnya dari sisi desainnya sih kalau gue bilang ini cukup berpindah dari seri 5 yang pada sebelumnya, periode sebelumnya. Yang ini lebih sporty gitu ya. Kalau menurut gue nih, first impression terhadap mobil pinjaman ini lebih sporty, bisa dilihat dari ujungnya depan ke belakang itu sedikit menukik ke bawah dikit gitu ya di sini, tapi dari bahasa desainnya BMW pada saat itu ini cukup beda lah dari yang sebelumnya, kayaknya lebih kebapaan kalau gue bilang. Tapi kalau yang ini sih bentuknya lebih sporty dibanding yang periode sebelumnya atau generasi sebelumnya. Jadi first impression gue untuk dari sisi eksterior ya ini karena mobil retro, desainnya juga masih yang membulat-bulat tapi belum edgy kayak yang BMW sekarang. Jadi gue bilang sih untuk yang generasi yang ini nih E39 itu untuk seri 5 yang menurut gue pribadi itu salah satu yang oke, gitu ya, yang keren lah. Kalau generasi sebelumnya itu lebih bongsor lagi kelihatannya. Karena kita lihat ke bagian depannya nih. Friends bisa lihat lah, ini di periode tahun 2000-an itu dia belum pakai grill yang kayak yang sekarang nih. BMW masih BMW normal lah kalau gue nyebutnya gitu ya. Belum kidney grill yang gede banget kayak sekarang, tapi ini masih model kidney grill yang mengikuti desain yang lama gitu ya. Tapi justru ini menurut gue yang lebih, lagi-lagi ini subjektif, tapi ini menurut gue lebih proper untuk sebuah BMW gitu, karena ya nggak gede-gede banget grillnya, jadi masih grill yang kidney yang normalnya lah. Lampunya juga masih khas seri 5 pada tahun itu, yaitu bulat-bulat 2. Tapi yang di sini dia kayaknya udah diganti nih sama yang punya lampunya. Jadi kalau misalnya kita nyalain itu sebetulnya ada semacam LED-nya gitu, diganti sama dia. Nanti kita lihat lah. Terus untuk dari samping ini juga bannya dia pakai ban ring 16 tapi profilnya tebel gitu. Yang belakangnya, nah ini sama yang punya, ini beda nih ban depan sama ban belakang. Ban yang belakangnya itu profilnya lebih tebel dibanding yang depan, dan juga menggunakan merek yang beda juga sih gitu. Kebetulan nih kita dapat pinjamannya seperti ini mobilnya, dan kondisinya juga ya belum ini deh, masih ada lecet sana sini gitu ya. Ya maklum lah, ini mobil dipakai beneran gitu. Tapi yang jelas kalau kita lihat secara keseluruhan masih lumayan mulus gitu ya, nggak mulus-mulus amat karena ada lumayan bonges-bonges di situ. Jadi kesan gue untuk yang E39 ini, dia emang dipakai mobilnya gitu, nggak cuman disimpan di dalam rumah aja disayang-sayang, tapi emang dipakai. Oke, nanti seperti apa bagian interiornya kita juga bakal ngeliat nih. Jadi jangan kemana-mana, kita mau ngeliat bagian dalamnya si BMW E39 ini. Nah, Friends, gue udah di dalam si BMW E39 ini.
tahun 2002. Ya kesan pertama waktu gue ada di dalam ini seperti yang OG Friends lihat, itu dia masih sesuai periodenya ya, sesuai periode karena ini mobil tahun 2000-an walaupun premium tapi ya masih semua serba jadul, masih serba tombol-tombol, pencet-pencet, putar-putar kayak seperti ini. Tapi yang jelas dia udah lumayan cukup advance. Kalau nggak bisa bilang advance banget, tapi cukup advance. Kenapa? Dia udah ada fitur-fitur yang lumayan oke ya. Jadi kayak misalnya airbag di sini dan juga airbag di situ. Kemudian berikutnya lagi, memang ini belum ada USB port, tapi kebanyakan masih seperti ini. Contohnya ini harus ditekan dulu tuh lighter. Ini juga ada sini, cuman ini kosong lighternya. Sama yang punya nggak dibetulin gitu. Terus ini ada kompartemen di sini. Ini juga apa namanya, glove boxnya sebetulnya kayaknya soft touch, tapi ini kayaknya harus harus dipaksa sedikit untuk bisa kebuka dengan lebih luas. Kemudian ini juga joknya kayaknya udah sama yang punya kayaknya udah dikulitin ulang, jadi bukan aslinya. Tapi bisa lihat tuh di trim di pintunya tuh dia udah ada speaker di situ, kemudian ada AC juga di pintunya, panel pintunya. Kemudian ada speaker lagi, ada tweeter juga. Terus juga ada kompartemen atau pocket, door pocket di situ, dikasih 2 sekat. Tapi yang gue lihat di sini masih minus adalah, walaupun ini mobil premium tapi gue nggak lihat ada cup holder ya. Tidak ada cup holder, jadi kalau misalnya kita mau bawa minum di depan kayaknya agak repot nih gitu. Lalu dari sisi si joknya sendiri, dia semua masih serba mekanis. Ini juga untuk pengaturan naik turun, ini si jok. Kemudian untuk maju mundurnya, ini juga untuk rebahan gitu, rebahan. Untuk mengatur posisi bagian belakangnya ini juga masih serba mekanis, belum elektrik kalau nggak salah. Tadi saya cobain gitu ya, gue cobain masih semua serba mekanis gitu. Contohnya inilah. Nah tuh, ini masih langsung jerk gitu, ngagetin tuh. Jadi masih mekanis banget. Terus juga untuk yang belakangnya juga ya lumayan cukup ini rebah. Oke, tapi kalau dari sisi kenyamanannya ya masih gue bilang sih masih lumayan cukup nyaman gitu. Karena ini mobil juga sebenarnya tahun 2000-an bukan tahun 90-an gitu kan. 2002 ini mobil. Tapi ya agak sedikit kesannya sih lumayan kesannya mobil tahun 90-an gitu. Karena masih serba puter-puter semua di sini. Ini juga ada pengaturan AC-nya. Ini seperti biasa, ini untuk lampu. Kemudian gue nggak tahu deh, udah tilt juga nih tuh, tapi kayaknya belum teleskopik kayaknya ya, karena di sini yang punya nggak mau muncul, jadi gue harus mereka-reka sendiri ini mobil. Oke, mungkin dari sisi depan itu dulu. Panel-panel dashboardnya masih yang khas mobil tahun 2000-an atau tahun 90-an lah. Kita cek yang belakang ya. Nah, oke, OG Friends. Kalau di bagian belakang sih apa ya rasanya ya? Sebetulnya ini nyaman, tapi kok gue ngerasa agak blesek gitu duduknya. Sorry agak sedikit kejawa-jawaan ya, cuman agak blesek gitu. Apa karena memang sudah terlalu lama ini mobil, jadi joknya juga agak sedikit aus gitu. Tapi yang jelas nyaman sih nyaman, cuman belum di peaknya puncak nyaman kalau menurut gue secara subjektif lagi nih gitu. Terus untuk di sini udah ada armrest, tapi dia juga nggak ada kayak semacam kompartemen atau cup holder di sini, jadi hanya untuk armrest aja. Mungkin kalau pada zaman itu orang-orang masih megang di sini terus ngobrol sama partner bisnisnya seperti ini gitu ya. Ada penopang di sini.
Terus berikutnya lagi, ini juga kalau dari sisi pintu itu di door pocketnya dia ada ashtray. Tuh, ini ada ashtray-nya. Ini mobil premium zaman dulu itu sangat mendukung untuk orang yang smoking, gitu ya. Ini ada ashtray. Kalau mobil zaman sekarang kayaknya udah nggak musim lagi tuh, suruh ngerokok, nge-vape mungkin. Berikutnya ini pocketnya juga sempit banget dan nggak ada cup holder juga di kiri kanan gitu ya. Belum musim pada saat itu mungkin. Nah, masalahnya nih jok juga udah dikulitin ulang sama yang punya kayaknya. Jadi seperti inilah kondisinya. Gitu. Terus ini ada lampu di bagian belakang, jadi buat si pebisnis tersebut ya, dia bisa main HP di sini sambil lampunya lumayan terang lah, ada lampu baca. Apalagi ya, kayaknya that's it, itu aja sih. Nothing sophisticated untuk tahun sekarang sih, tapi pada zaman itu mungkin hal ini ya cukup nyaman buat si yang punya atau yang pengendaranya gitu. Oke, habis ini jangan kemana-mana, kita mau ngecek jalan-jalan pakai ini mobil. Jadi ikutin terus ya video ini. Ready? Ready. Nah, Oji Friends, kita udah mau nyobain jalan-jalan pakai mobil ini nih. Siapa namanya? BMW 520i E39 tahun 2002. Masih responsif kalau untuk tanjakan. Ini Matic ya ini. E39-nya. Rasa-rasanya kalau gue sih ya karena gue juga jarang naik BMW gitu ya. Dengan mobil CC 2000 tahun 2002, walaupun ya ada beberapa minor ya di mobil yang kita lagi cobain ini, terutama dari sisi eksteriornya, terus juga interiornya juga banyak banget yang agak-agak sedikit masih perlu dirawat kayaknya atau diperbaiki. Contohnya ini ya Om ya, gue lagi sama Om Ovar nih. Om Ovar, ini untuk si AC pengaturannya coba lo lihat deh. Tuh. Iya. Kayaknya, Ya coba. itulah dia maksudnya. Jadi kurang terawat dengan apik sama yang punya sebelumnya nih. Sama yang punya lah. Karena kita dapat pinjaman ini mobil. Tapi tarikannya oke. Tarikannya oke. Tarikan masih oke, handlingnya juga masih oke. Remnya juga tadi termasuk. Ini juga setirnya juga masih oke. Walaupun ya kalau dari fisiknya si setirnya sendiri, kulitnya juga lagi udah nggak perfect gitu ya. Licin ya? Ada cowok-cowok dikit gitu. Mungkin yang punya agak-agak suka gemes karena kena macet. Mobil lumayan, konon kabarnya di mobil juga lumayan boros sih ya. Iya. Lumayan boros. Dan radius putarannya juga agak, karena mobil juga lumayan panjang dimensinya, jadi radius putarannya juga kurang, muternya tuh harus 2 kali gitu. Dan gue kayak ngerasa tuh ini berat banget ini. Gue nggak tahu gue nggak tahu aslinya emang seberat ini atau gimana. Nah, kalau soal beratnya mungkin kita komparasi sama mobil-mobil kita deh. Ya cuman rasanya sih lebih berat emang gitu ya. Iya sih, cuman kan kalau misalnya mobil modern kan udah ada kayak electric power steering ya, yang buat ngebantu gitu. Nah ini gue nggak tahu nih, apakah power steeringnya emang seberat ini atau emang karena mobil jadul aja. Gue rasa sih mungkin emang karakternya gini kali ya. Oh gitu. Gue Buat rasa ngatasin kalau ngerebutan ya. mungkin. Jadi kalau ini mobil kan sebetulnya enaknya di jalan bebas hambatan. Gue nggak bisa bilang tol karena tol kita kan macet. Iya juga sih. Mobil bebas hambatan. Tergantung tolnya Pak. Kalau tolnya yang lingkar luar yang baru itu masih lancar Pak. Nah kayaknya kita mesti nyobain mobil ini di sana sih. Oke.
Mungkin nggak tuh? Ah, Nggak. kita bawa lari aja. Coba lari aja ya. Ini udah tarikannya enak banget sih ya. Mobil CC 2000, Iya. BMW pula gitu ya, Vanos engine, double Vanos. Ini Oke. biar dikata udah tua gitu ya, ini kan tahun 2002, tapi memang akan lebih terasa enak banget kalau di jalanan bebas hambatan. Jadi setirnya yang tadi lo bilang atau kita bilang ini lumayan berat, mungkin akan sangat terbantu pada saat kita di trek lurus. Tuh, trek lurus yang bebas hambatan, jadi kita bisa narik mobil ini lebih kenceng dan lebih stabil gitu. Jadi mungkin karena itu, kalau terlalu enteng setirnya jadi nggak enak mungkin. Dan yang perlu di ini juga, di highlight juga, lu apa dengan kecepatan tinggi lu belok pun juga mobilnya masih Stabil. hitungannya stabil gitu. Iya. Nggak terlalu kebanting gitu. Kalau kayak mobil ya anggaplah mobil LCGC ini udah pasti kebalik nih dari tadi ini mobil. Tapi sebagai mobil premium, lo duduk di sebelah kiri nih sebagai penumpang, gimana rasanya? Gue tadi lu udah apa namanya udah ke kecepatan tinggi belok-belokin gitu tuh masih nyaman gitu. nggak terlalu terasa kebanting lah gitu. Begitu aja gue nyaman, apalagi kalau bawa mobilnya normal ya, harusnya sih ini nyaman. Nah paling ya kekurangannya menurut gue sih lebih ke arah ya benar-benar karena mobil lama ya, instrumennya juga masih ya ala kadarnya lah, Jadul-jadulan. jadul-jadulan. Tapi memang poin tadi waktu kita awal-awal tuh bener tuh, gak ada cup holder tuh bagi gue tuh aneh sebenarnya dari iya. mobil gitu. Mobil premium loh. Iya. Nah, sorry. Mobil premium loh. Iya, agak aneh sih, nggak tahu kenapa gitu. Gue mau naruh misalnya, ibaratnya kalau misalnya gue beli mobil ini gitu, ini gue juga bingung gitu mau naruh Iya, naruh. Menaruh Bahkan sekelas lu mau naruh air mineral aja lu bingung. Iya. Paling ya satu botol air mineral ini lu bisa taruh di saku pintu, tapi posisinya tidur. Karena ini semua sudah bukan standarnya, jadi ya agak bias sih kita ya. Betul. Tapi seenggaknya dari sisi dalamnya, walaupun ini udah dikulitin ulang, joknya dan lain-lain, ya sangat minim sih, bener kata lo sih. Iya. Untuk sebuah mobil premium di masanya, untuk sebuah cup holder aja. Nah, Jadi naruhnya di mana gitu. Nah, jadi biar nggak bias, BMW kalau Anda mau kami review juga perbandingan yang benar, silahkan kontak di sini. Dengan mobil BMW yang baru. Yoi. Iya juga sih. Coba kita nancak ulang. Ini wiper di sebelah sini, tuh wipernya. Wow. Ini kita lagi hujan-hujan sedikit nih. Ya. Cuman gue bingung tuh tak-tak bunyi apa sih itu? Pertanyaan bagus, gue juga tadi penasaran nih. Sekarang hilang. Iya. Setelah gue ngomongin gitu. Wah, ini ada penunggunya nih mobil. Gue pikir lu nyalain sen. Enggak. Oh, enggak. Sen enggak gue nyalain. Kalau gue nyalain sen ini nih. Tuh. Oh iya. Bunyinya beda kan? Iya. Mungkin teman-teman OG Friends yang punya BMW yang tahun 2000-an bisa ngasih tahu nggak tuh? Di komen ya. Itu bunyi tak itu apa itu? Tuh. Iya, apa itu ya? Karena kita jarang pakai BMW, ini kita first impression, Iya. dikasih pinjem BMW, kita cobain. Oh, bukan sen dia. Atau sisa-sisa tuh lu tau nggak kalau kayak model Eco gitu kan dia halo. Bisa jadi juga sih. Ah lu. Ya, wow, pintar sekali ya bikin fitur tapi itu. tapi terus terang jangan-jangan ini ada penunggunya. Tuh bunyi lagi, pasti ada indikator apa gitu. Tiap belok loh. Ya, Kalau tiap belok. OG Friends. Atau itu sebagai nih? enggak, atau sebagai itu kali pengingat tuh. Lu belok, nyalain sen dong. Ini udah gue bunyi Oh, nih. iya. Tak. Bisa jadi. Ngasal aja dulu. Gak apa-apa. Biar OG Friends komen aja gitu. Yoi. Yang punya BMW bisa ngasih tahu buat orang-orang yang calon beli BMW gitu. BMW tahun 2000-an.
bisa ngasih tahu tuh ada bunyi tak 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 itu apa. Tolong dikasih tahu aja ya. Iya. Jadi si calon penggunanya nih bisa, oh ini ada yang problemnya di sini atau di Iya. mana gitu. Ternyata apa bisa jadi ternyata tuh memang sebuah fitur. Jangan apa kalau karena nggak tahu dipikir wah masalah nih, bawa ke Iya. bengkel, keluarin duit, padahal Ah. masalahnya simpel. Nah itu yang kita harapkan dari teman-teman OG Friends, teman-teman OG Friends lagi. Dari Iya, OG Friends. teman-teman Oji teman gitu. Iya. Mungkin OG Friends punya temen lagi gitu. Kasih komen ya di Ada di sini. bawah nih. Gitu. Oke, mungkin itu dulu kesan-kesan kita nyobain BMW tahun 2002, bukan BMW 2002 ya, tapi BMW tahun 2002. 520i E39 double vanos. Ya overall sih ini mobil masih enak, cuman ya perlu banyak banget PR untuk di bagian interior dan eksteriornya karena ada bonges-bonges, terus juga di dalam banyak yang udah lepas-lepas, yang sudah nggak proper lagi lah, harus emang harus dibenahin ini luar dalam gitu. Jadi Om Ovar ada yang mau disampaikan? Enggak sih, udah. Nggak ada. Cukup, iya. Oke. Udah di cover semua tadi. Siap. Jadi itu aja OG Friends, thank you udah nonton video ini kita sampai habis. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini Autogear. Terus ikutin kita di sosial media apa nih? Instagram atau TikTok. Ya, TikTok lu pakai Di sini atau di sini. Thank you juga udah nonton video sampai habis. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Salut.